Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mutakin, mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa angkatan 2021 dengan NIM 44432100120. Di sini saya akan menyampaikan usulan penelitian saya, yaitu seminar proposal usulan penelitian, yang dimana judul penelitian saya yaitu karakterisasi metil ester dari alga merah Echomacotoni hasil transesterifikasi menggunakan variasi katalis asam basa dan mekanis. Baik, untuk dosen pembimbing satu di sini saya dibimbing oleh Bapak Ginanjar Pratama SPI MSI. Kemudian untuk dosen pembimbing 2 di sini saya dibimbing oleh Ibu Awifah Nurazizatul Hasanah SSI MSI. Nah, di agenda usulan penelitian saya hari ini, yang pertama itu saya akan membahas terkait latar belakang penelitian saya. Kemudian yang kedua ada tujuan serta manfaat dari penelitian saya ini. Yang ketiga ada penelitian terdahulu yang saya ambil sebagai acuan saya. Dan yang terakhir ada metode penelitian saya. Baik, apa sih permasalahan dari penelitian ini? Yang pertama, sejak terjadinya revolusi industri, bahan bakar yang berasal dari fosil itu telah dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan pada ekonomi global karena keseimbangan dan keterjangkauannya. Nah, peningkatan permintaan ini diperoleh sebagai berbagai macam energi, khususnya energi yang tidak bisa diperbaharui. Nah, menurut laporan US EPA tahun 2018 terkait emisi gas rumah kaca itu menyatakan bahwa pengguna terhadap bahan bakar dari fosil itu telah naik 4% di tahun 2018 yang merupakan angka dari 80% nilai total konsumsi terhadap bahan bakar di dunia. Yang dimana artinya kemungkinan besar di tahun ini itu telah meningkat juga eh, penggunaan terhadap bahan bakar fosil karena semakin meningkatnya kendaraan maka akan semakin meningkat juga eh, penggunaan terhadap bahan bakar fosil. Nah, selain itu, dari pembakaran terhadap bahan bakar fosil seperti minyak bumi, solar, bensin, gas alam, dan batu bara untuk pembangkit listrik, kendaraan umum, dan pemanas industri yang menjadi penyebab utama pencemaran udara di bumi ini. Lalu untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat dalam pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil, sebagai cara atau solusi untuk mengurangi konsumsi terhadap bahan bakar dari fosil ialah mengembangkan ide bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan. Nah, di sini solusinya yaitu eh, adalah biofuel, yang dimana biofuel dipromosikan untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Karena sifatnya dari biofuel atau biodiesel ini itu tidak beracun, kemudian mudah terurai, dan bersifat dan bermanfaat secara ekologis khususnya di sektor transportasi. Nah, biodiesel yang saya biodiesel yang akan saya produksi itu digunakan dari alga merah, yang dimana alga merah itu merupakan salah satu alga yang mempunyai tiga komponen zat utama yang terkandung di dalamnya, yaitu karbohidrat, protein, dan trigliserida. Yang dimana trigliserida itu dapat diubah menjadi fatty acid atau minyak nabati yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Nah, biodiesel sendiri itu adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan atau lemak hewan, seperti contohnya yang sudah ada penelitiannya itu yaitu terkait biodiesel dari uh, bahan pangan, tetapi itu menimbulkan permasalahan karena akan bersimpangan dengan jumlah pasokan pangan terhadap manusia. Maka dicari lagi solusi untuk penggunaan biodiesel yaitu dengan menggunakan rumput laut. Nah, di sini ada dua tujuan dan tiga manfaat. Tujuan yang pertama yaitu eh, dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui katalis mana sih yang baik terhadap proses transesterifikasi. Maksud dari tujuan ini tuh kita akan melihat apakah katalis asam, basa, atau mekanis yang memiliki uh, proses transesterifikasi terbaik untuk mengeluarkan biodiesel dari rumput laut. Kemudian yang kedua itu kita akan mengetahui karakter dari metil ester pada produk terhadap reaksi transesterifikasinya. Lalu untuk manfaatnya di sini yang pertama itu untuk wawasan baru yang dimana maksud dari wawasan ini kita akan memberikan wawasan baru bagi penulis dan pembaca mengenai pemanfaatan makroalga Echomacotoni sebagai bahan alternatif energi baru terbarukan.
Lalu manfaat yang kedua yaitu informasi ilmiah, yang dimana informasi ilmiah ini akan memberikan informasi tentang apakah kualitas metil ester biodiesel dari bahan baku Ecemacotoni itu telah sesuai atau tidak sesuai dengan acuan dari kualitas biodiesel berdasarkan SK Dirjen EBTKE nomor 189.K garis miring 10 garis miring DJE garis miring 2019. Lalu manfaat yang terakhir itu adalah untuk iptek, yang dimana meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam pembuatan biodiesel yang ramah lingkungan ini terhadap lalu yang pembahasan yang ketiga itu adalah penelitian terdahulu, yang dimana penelitian terdahulu ini saya ambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Salsabila pada tahun 2023, yang dimana di sini Salsabila memiliki judul terkait kondisi yang optimal pada kadar metil ester yang dilakukan dengan pelakuan variasi waktu pada reaksi transesterifikasi. Nah, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Salsabila dengan menggunakan katalis KOH itu ditemukan bahwa biodiesel terbaik sesuai dengan SK Dirjen EBTKE nomor 189 poin K per 10 garis miring DJE garis miring 2019 itu didapatkan proses transesterifikasi menggunakan KOH pada waktu 90 menit, yang dimana biodiesel itu sesuai dengan SK tadi. Nah, di sini ada masuk ke poin ketiga, yaitu ada tinjauan pustaka, yang dimana di sini alga merah. Tinjauan pustakanya itu kita ada alga merah, kemudian biodiesel, lalu proses transesterifikasi, dan penelitian terdahulu. Nah, di sini alga merah itu merupakan tumbuhan autotrof dan fotosintesis, yang dimana alga merah itu mempunyai rentan ukuran yang berbeda-beda dari organisme sel-sel tunggal hingga bersel-sel banyak yang kompleks menurut Wegner tahun 2017. Nah, algam ini tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati seperti tumbuhan lainnya. Nah, zat utama yang terkandung di dalam alga yaitu karbohidrat, protein, dan trigliserol. Nah, karbohidrat itu dapat difermentasi menjadi alkohol, protein dapat diolah menjadi produk industri, dan triacylglycerol itu dapat diubah menjadi lemak asam. Nah, lemak asam atau yang lebih dikenal dengan fatty acid atau FTA yang ada di dalam alga merah itu merupakan produk alga yang berupa minyak nabati. Nah, kandungan minyak nabati ini dalam alga itu sangat besar. Minyak nabati itu merupakan bahan baku pembuatan biodiesel menurut studi tahun 2005. Nah, jadi kenapa diambil dari alga merah? Karena alga merah itu mengandung fatty acid atau asam lemak yang eh, lumayan banyak sehingga dapat dijadikan sebagai biodiesel. Lalu yang kedua itu ada biodiesel. Nah, biodiesel itu adalah merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya sifatnya berkelanjutan atau sustainable, kemudian adaptif dan ramah lingkungan. Menurut Ashok Kumar et al. Tahun 2017. Lalu yang ketiga itu ada transesterifikasi. Yang dimana transesterifikasi ini merupakan proses reaksi lemak atau minyak dengan alkohol pembentuk metil ester dan gliserol dengan bantuan katalis. Lalu yang terakhir ada penelitian terdahulu, yang dimana kondisi optimal pada kadar metil ester yang dilakukan dengan pelakuan variasi waktu pada reaksi transesterifikasi itu yang terbaik di menit ke-90. Lalu di sini masuk ke metode penelitian, yaitu yang pertama waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan di laboratorium THP Untirta dimulai dari bulan November hingga Januari, yang akan dilakukan di Laboratorium TPHP Untirta, kemudian di Domas Kabupaten Serang, dan di Badan Riset Inovasi Nasional Serpong. Nah, satu lagi itu ada di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, untuk Laboratorium THP Untirta itu saya akan melakukan proses pembuatan metil ester, kemudian di Domas Kabupaten Serang itu saya akan mengambil rumput laut dari penjual di Domas, lalu di BRIN dan di teknik laboratorium teknik kimia itu saya akan melakukan analisis
analisis yang akan dijelaskan di terakhir. Lalu untuk metode penelitian selanjutnya itu ada alat. Alat yang akan saya gunakan itu adalah gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, pipet ukur, timbangan analitik, labu ukur, kertas saring, buret, statif, cawan porselen, corong pisah, dan masih banyak alat yang belum saya sebutkan. Lalu untuk bahannya di sini ada Gracilaria verrucosa, kemudian ada hexan, lalu ada metanol 98%, terus etanol 98%, lalu H2SO4 98%, Aquades, KOH, HCl 90%, kemudian indikator phenolphthalein atau PP dan aseton serta asam asetat. Nah, untuk prosedur kerja, di sini untuk prosedur kerja pembuatan biodiesel, untuk persiapan pertama itu adalah persiapan sampel alat dan bahan. Lalu yang kedua itu kita akan, misalkan kita mendapatkan rumput laut ternyata masih keadaan basah, kita akan mengeringkan dengan menggunakan bantuan oven atau menggunakan bantuan cahaya matahari selama 1 minggu. Kalau di oven itu kemungkinan hanya 48 jam. Lalu setelah itu, setelah kering, rumput laut akan dilakukan buatan tepung rumput laut atau kita halus secara kasar agar proses ekstraksi itu lebih maksimal. Lalu yang kedua itu ada selanjutnya setelah membuat tepung rumput laut itu akan dilakukan proses ekstraksi dengan bantuan N-hexan suhu 35 derajat Celcius selama 72 jam. Lalu setelah diekstraksi, kita akan saring menggunakan prasaring dan kita ambil ekstrak larutan ekstrak, lalu dievaporasi larutan ekstraksi menggunakan water bath atau menggunakan evaporator rotary. Kemudian setelah dievaporasi kita lanjut proses esterifikasi menggunakan katalis asam, basa, dan mekanis. Di sini untuk katalis asam kita menggunakan HCl, kemudian katalis basa kita menggunakan KOH. Lalu mekanis itu kita menggunakan press atau tekanan. Lalu setelah di proses esterifikasi, selanjutnya akan melakukan proses analisis sampel yang dimana kita akan menganalisis pH, uji densitas, viskositas, kemudian derajat viskositas, nyala api, dan kadar air. Lalu setelah itu kita analisis data dari hasil yang telah kita dapatkan pada proses analisis sampel. Nah, di sini kita akan melakukan analisis pH, yang dimana analisis pH dilakukan berdasarkan penelitian Miss Rawati et al. Tahun 2015, yang dimana pengukuran pH sampel itu dilakukan dengan mencelupkan alat pH meter ke dalam sampel, kemudian nilai pH sampel akan terbaca di layar alat. Lalu pengambilan data ini akan dilakukan 3 kali pengulangan pada setiap sampel. Setelah itu dicatat, lalu diambil rata-ratanya. Lalu yang kedua ada uji densitas. Uji densitas atau massa jenis itu merupakan M, persatuan volume, V. Hal yang mempengaruhi pengukuran densitas dari satu sampel adalah suhu dan tekanan secara matematis. Pengukuran densitas dapat dicari dengan rumus densitas sama dengan M per V. Untuk uji densitas itu kita akan menggunakan gelas pyknometer dengan volume tertentu, yang dimana pyknometer ini akan digunakan dicuci dengan aquadis, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 5 menit, dan setelah itu dimasukkan ke dalam desikator selama 10 menit, dan ditimbang si pyknometer sampai diperoleh massa yang konstan. Nah, selanjutnya pyknometer tersebut akan diisi dengan sampel untuk bagian luarnya dilap hingga kering, dan ditimbang hingga diperoleh massa yang tetap. Nah, densitas biodiesel itu dapat dihitung dengan massa sampel per volume atau M per V. Lalu lanjut, di sini ada uji viskositas, yaitu untuk mengukur nilai viskositas sampel itu digunakan viskometer Oswald dengan cara kerja. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam viskometer Oswald dan sampel akan terhisap oleh pompa sampai di atas tanda A. Kemudian sampel dibiarkan mengalir ke bawah, waktu yang diperlukan dari A ke B itu ditulis dan dihitung menggunakan stopwatch. Kemudian hitung viskositas menggunakan persamaan 2.1, lalu pengambilan data ini dilakukan 3 kali pengulangan pada setiap sampel. Nah, selanjutnya itu ada uji nyala api, yang dimana apa sih uji nyala api ini? Uji nyala api atau titik nyala flash point itu merupakan angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan bakar minyak dapat terbakar jika permukaan minyak tersebut didekatkan dengan nyala api. Nah, gimana cara pengukurannya? Pengukuran di sini menurut SK Dirjen EBT
KE nomor 108 itu, pengujian itu dilakukan dengan diletakkan metil ester ke dalam cawan terbuka dan diletakkan termometer ke dalam cawan tersebut, lalu setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate sampai hot plate. Lalu sampel diuji dengan nyala api atau flame didekatkan di atas permukaan sampel dan diuji hingga uap sampel uji menyambar si flame tersebut. Lalu pemantik flame itu berupa batang tidi yang dibakar atau pemantik lain. Kemudian titik nyala adalah suhu yang rendah dan menyebabkan uap sampel uji menyambar pada suhu tersebut. Dicatat dengan titik nyala dari sampel uji. Menurut Falah tahun 2018. Lalu di sini ada uji kadar air yang dimana uji kadar air itu merupakan analisis kandungan air yang terdapat di dalam biodiesel ya, yang dimana caranya itu dipanaskan cawan porselen pada oven dengan suhu 105 hingga 110 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian akan didinginkan di dalam desikator selama 5 menit. Lalu sebanyak 5 gram berat sampel itu dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian ditimbang berat cawan sampel sebelum dipanaskan W2. Setelah itu dipanaskan dalam oven dengan suhu 110 derajat selama 4 jam atau 105 derajat selama 3 jam. Lalu selanjutnya didinginkan dalam desikator selama setengah jam atau 30 menit, kemudian ditimbang berat bawaan plus sampel setelah dipanaskan atau nanti akan dijadi W3. Lalu setelah itu diulang pemanasan dan penimbangan sampai diperoleh bobot tetap atau konstan. Nah, terima kasih. Mungkin ini adalah proposal usulan penelitian saya yang akan saya lakukan di bulan November, Desember hingga Januari. Terima kasih sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan teman-teman untuk tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.